Kalau wawancara tuh ya mau dibilang buka-buka diri gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua, para pemburu beasiswa di Indonesia. Kita berjumpa lagi di channel EPSU TV yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu beasiswa di Indonesia yang favorit, yang banyak peminatnya, banyak keuntungan yang didapatkan, tapi juga tantangannya tidak mudah ya. Nah, hari ini saya akan membahas sesuatu yang menarik langsung dari orangnya yang berpengalaman mendapatkan beasiswa itu. Teman-teman mungkin tahu apa beasiswanya? Ya, ini adalah beasiswa namanya LPDP, Lembaga Pembiayaan Dana Pendidikan ya, yang cukup atau sangat lama sudah ada program ini di Indonesia. Nah, dalam hari ini, kesempatan kali ini kita akan update nih di tahun 2024 ini, akan diskusi tentang beasiswa LPDP dengan awardinya langsung ya. Nah, sebelumnya kita ingin tahu dulu awardi kita pada hari ini atau narasumber kita. Kenalkan dulu mungkin nama, asal instansi, dan sekarang kuliah di mana Pak? Silakan. Baik, Kang Evi dan sobat-sobat channel EPSU TV. EPSU TV ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam untuk rekan-rekan sekalian dan Kang Evi, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadahnya berjalan lancar, sehat selalu, dan ibadahnya diberkati. Amin. Oke, perkenalkan, nama saya Gusti Om Kang Imani. Saya asalnya dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. NTT ya? Ya, NTT. NTT itu Indonesia Mini, Kang Evi. Indonesia Mini. Dan di situ ya banyak pulau-pulau. Oke, dari NTT. Kemudian ya, bukan hanya itu saja, bahasa budaya pun banyak di sana. Saya dari Kabupaten Alor tepatnya, dan posisi saya saat ini sebagai seorang ASN. ASN-nya sebagai apa nih? Seorang guru ya. Guru ya, guru di sekolahnya? Di SMK Negeri Ampera. Mungkin SMKN 1 Ampera. SMK Negeri 1 Ampera. SMKN 1 Ampera. SMK Negeri Ampera. Dan sekarang sedang menempuh kuliah. Betul. Di Universitas Negeri Yogyakarta, program studi teknologi pembelajaran. Oke, jadi beliau ini awarded LPDP sebagai seorang guru SMK dari daerah Nusa Tenggara Timur, rekan-rekan sekalian ya. Nah, jadi ada nih ternyata beasiswa untuk guru juga yang nanti beliau lebih menjelaskan lebih rinci seperti apa nanti ketentuan dan persyaratannya. Nah, baik, kita ini sebenarnya teman sekelas ya. Jadi baru kali ini ada kesempatan buat ngobrol tentang mahasiswa LPDP begitu. Nah, rekan-rekan sekalian, apa sih LPDP itu, seperti apa beasiswanya? Ini mungkin bagi rekan-rekan yang baru dengar, kita ingin tahu ya. Sejauh pengalaman saya seringnya manggilnya Pak Gusti. Pak Gusti, ini LPDP itu beasiswa apa sih? Mungkin sekilas bisa menyampaikan ke rekan-rekan yang nonton ini, Pak. LPDP itu kan program dari Kementerian Keuangan langsung, di mana itu dispesifikkan untuk ya pembiayaan khusus pendidikan. Jadi di situ kan ada banyak dana yang disediakan dan berbagai jenis beasiswa. Ada maksudnya tes masuknya itu ada reguler, ada afirmasi, dan seterusnya. Bahkan untuk PNS pun ada gitu. Jadi ada kategori khusus PNS ya? Iya, ada. Nah, jadi Bagus itu masuk kategori itu? Saya masuk karena dari daerah afirmasi, jadi saya masuk afirmasi. Afirmasi. Ya, ini bajunya, ini baju afirmasi nih. Ya. Apa nih tulisannya nih? Ini. Pembekalan afirmasi. Ya, pembekalan waktu itu di Bandung. Di Bandung. Ya. Jadi bagi mereka yang lolos, kemudian diundang dalam kegiatan pembekalan ya? Iya, pembekalan. Kami angkatan pertama waktu itu kan. Oh, luar biasa. Boleh sedikit memberitahu teman-teman di sini, daerah afirmasi itu yang dimaksud seperti apa Pak Gusti? Mungkin ada teman-teman yang lain yang sama. Daerah afirmasi mungkin ya, kalau kita mungkin merujuk, kalau guru-guru yang mungkin tahu daerah terselir itu, atau dalam kata lain daerah 3T. 3T. Terluar, terdepan, terpencil. Ya. Terluar dari Indonesia, terdepan dari Indonesia. Ya.
Maksudnya dekat dengan negara tetangga gitu. Ya. Oke. Jadi rekan-rekan yang merasa jauh nih dari pusat ibu kota, merasa barangkali susah untuk melanjutkan pendidikan tinggi, jangan khawatir. Apabila itu masuk kategori afirmasi, ternyata ada khusus untuk kategori tersebut kuotanya, Betul, ya. betul. Nah, jadi enak rekan-rekan sekalian, jangan putus asa untuk mencapai tingkat paling tinggi dalam hal pendidikan, ya. Iya. Nah, boleh berbagi dengan teman-teman, Pak Gusti, apa saja sih tahapan-tahapan yang Pak Gusti lakukan ketika ikut beasiswa PDP ini, mulai dari pendaftaran sampai pengumuman kelulusan? Ya, kalau untuk kisah saya itu panjang Kang Epi. Saya kan seorang ASN, tentu salah satu syarat yang diminta sebelum mendaftar atau yang dibutuhkan saat administrasi itu salah satunya TOEFL. Oh, TOEFL. Untuk mendapatkan TOEFL itu saya harus cari waktu libur itu fakultatif di sekolah untuk ya terbang ke ibu kota provinsi untuk ikut tes TOEFL-nya itu, dan itu hanya ada di, kalau offline itu ada di Universitas Nusa Cendana. Jadi untuk dapat sertifikat TOEFL saya harus terbang juga dengan pesawat supaya terbang dengan pesawat ke Kupang supaya ya waktu tempuhnya singkat gitu, supaya bisa pulang juga cepat. Setelah tes bisa pulang cepat supaya bisa kembali ke sekolah. Iya, jadi TOEFL itu salah satu syarat administrasi ya. Iya, betul. Jadi kita harus melengkapi administrasi dulu, salah satunya sertifikat TOEFL ya. Nilainya kalau boleh tahu berapa Pak Gusti untuk untuk afirmasi waktu itu yang diminta 450. Ya, catat ya teman-teman, ya, 450 itu syarat tahun 2022. Nah, kenapa disebutkan tahunnya? Kan khawatir tahun-tahun berikutnya naik gitu ya. Betul. Jadi rekan-rekan sekalian, bagi yang mau ikut beasiswa PDP, syarat TOEFL salah satunya nih, siapin dari sekarang ya. Nah, setelah persyaratan administrasi selesai, selanjutnya apa lagi Pak Gusti? Setelah apa berbagai administrasi itu banyak, Kang Epi. Contoh lagi itu misalnya ada surat dari tokoh masyarakat atau tokoh akademik atau surat rekomendasi ya. Iya, kalau waktu punya saya itu saya dapat rekomendasi dari kampus itu, dari profesor saya. Kemudian kalau untuk itu yang non PNS, kalau yang PNS harus ada surat keterangan lagi. Atau rekomendasi dari kepala dinas. Oh iya. Jadi kepala dinas harus mengizinkan rekomendasi ya. Itu rekomendasi atau surat izin itu? Jadi belum kategori surat izin, sejenis surat keterangan gitu. Keterangan ya. Keterangan dalam hal ini kan digunakan cuma mengapply gitu. Kalau lolos ya alhamdulillah, kalau tidak lolos ya kali berikut lagi innalillahi gitu ya. Gitu. Oke, ceritanya nih sudah semua diupload nih, nilai, ijazah, surat-surat segala macam udah selesai. Setelah tahap administrasi selesai, apalagi itu tahap berikutnya yang ada satu lagi yang Epi, yaitu diminta essay. Essay. Ya, essay itu diminta waktu itu sekitar 1.800-an kata. 1.800 kata itu kira-kira berapa halaman itu? Dia sekitar 4 halaman. 4 halaman. Teman-teman pasti nggak tahu nih essay yang dimaksud itu isinya apa? Ya, essay-nya. Isinya apa ya essay ini? Ya, essay itu ya kebanyakan contoh profil diri ya. Kemudian itu yang pertama, yang kedua mengapa mau pilih beasiswa ini atau mengikuti beasiswa ini, program ini gitu. Kemudian apa saja yang telah dilaksanakan, kemudian perencanaan setelah studi selesai itu mau apa gitu, mau buat apa gitu. Kemudian kampus tujuannya ya dijelaskan. Jadi selain itu CV kita juga diminta Kang Epi. Jadi semua kegiatan yang pernah kita ikuti yang ada surat keputusannya atau sertifikatnya itu semua dicantumkan. Ya. Baik itu non akademik maupun akademik semua. Itu organisasi dan sebagainya. Oke. Setelah itu apa lagi yang dilakukan setelah selain SI itu? Ya itu. Yang pertama itu katakanlah kalau
apa non PNS rekomendasi atau apa surat keterangan dari dosen akademik atau tokoh akademik gitu. Kemudian PNS disertai dengan surat keterangan dari kepala dinas, minimal eselon 2 kepala dinas. Kemudian essay dengan apa beberapa administrasi lain seperti harus kalau dari afirmasi itu KTP harus sesuai dengan daerah, ijazah mulai SD sampai perguruan tinggi harus dari daerah afirmasi Kang Epi. Iya. Setelah administrasi selesai dan diupload ya. Di-upload. Nah setelah itu selesai apa tuh berikutnya tuh? Itu masuk namanya seleksi administrasi Kang Epi. Apakah layak atau tidak gitu. Jadi kita tinggal nunggu aja nih ya. Itu nunggu ya. Itu tahap pertama. Tahap pertama. Pengalaman kemarin gimana Pak Gusti? Berapa lama seingat Pak Gusti dari selesai upload ke pengumuman berikutnya? Ya hampir kurang lebih 1 bulan. 1 bulan ya. Lumayan loh teman-teman. Jadi Januari daftarnya itu Februari sudah bisa tinggal hasil. Nah apa tuh setelah pengumuman itu informasinya kayak gimana gitu? Ada tes lagi, tes lanjutan namanya tes skolastik. Ya. Seperti apa ya? TPA tes potensi akademik ya. Potensi akademik TPA. Itu online juga ya? Online semua, online. Dan harus ke kota lagi kayak tadi juga? Iya, saya harus mohon izin ke pimpinan gitu untuk ikut tes. Masih ingat gak berapa soalan, berapa jam mengerjakan itu? Soalnya itu saya kurang tahu persis jumlahnya berapa karena saya ikut tesnya itu 2022 kan jadi lama. Iya. Yang pasti. Tapi lumayan lah ya. Mungkin tidak jauh beda dengan tes TPA, CPNS ya? Iya betul. Nggak jauh beda, mirip-mirip ya. Mirip. Kurang lebih 2-3 jam gitu ya teman-teman. Soalnya mungkin berapa? 100-190. Jadi teman-teman merasakan tes itu kalau misalnya yang coba LPDP. Nah setelah itu kita kerjakan, nilainya langsung keluar nggak ya? Enggak ya? Itu menunggu lagi sekitar 1 bulan. 1 bulan lagi. Ya. Nanti pengumuman lagi melalui apa, email ya atau akun? Nanti ada website, ada portalnya. Oh ada portalnya, website namanya e-beasiswa sekarang. Oke. Ya. Nah ceritanya lolos nih ujian skolastik. Nah apa itu berikutnya yang dilakukan? Tes wawancara Kang Epi. Jadi wawancara ya. Dia continue sekali. Oke, dari wawancara ini terakhir nih wawancara dia. Iya betul. Setelah wawancara nanti baru pengumuman kelulusan tidaknya ya. Iya betul, diterima atau tidak. Oke, jadi rekan-rekan tahapannya kalau tadi kita boleh menyimpulkan 3 tahapan ya, administrasi, tes skolastik, yang terakhir tes wawancara. Oke. Satu hal kira-kira yang tadi Pak Gusti singgung tentang PNS dan non PNS, apa sih yang membedakan paling menonjol gitu persyaratan yang harus dipenuhi antara PNS dengan yang non PNS? PNS itu kan kita di bawah satu lembaga, tentu harus dapat rekomendasi dari pimpinan setempat, kemudian dari dinas, lalu kalau guru kemudian BKD dalam hal ini untuk pemberian surat keputusan tugas belajarnya itu. Oke. Kalau non PNS ya tidak gitu. Tidak ya, cukup mungkin pimpinan, misalnya mereka yang ngajar di sekolah swasta nih guru, mungkin pimpinan yayasan ya. Iya boleh. Kalau untuk masalah tugas belajar ini pengalaman Pak Gusti seperti apa nih Pak untuk mengurus tubel? Karena banyak rekan-rekan yang sering menanyakan seperti apa, berapa lama dan seterusnya gitu. Mungkin berbagi pengalaman kita. Ya mungkin karena kami entiti topografinya berbeda dengan rekan-rekan dari daerah lain, ya kami punya agak sedikit ribet. Karena untuk urus itu ya kami harus pergi pulang antar pulau, tentu makan waktu. Ya, namanya administrasi lewat jalur birokrasi ya gitu, butuh waktu gitu. Iya. Ya. Jadi kan tubel itu bentuknya SK, betul ya, surat keputusan betul. Dari pimpinan tertinggi di instansi kita yang itu menyebutkan kita sedang belajar dari waktu sekian ke waktu sekian selama studi, ada tanggal-tanggalnya
yang itu semacam surat sakti bahwa kita itu memang resmi legal untuk belajar. Mungkin kalau motor mungkin SIM atau STNK-nya gitu ya. Betul. Tanpa tubel ini dianggap ilegal ya untuk PNS ya. Jadi harus ada tugas belajar dari pimpinan tertinggi di instansinya. Jadi prosesnya kemarin prosesnya dari awal mengajukan sampai terbit itu berapa lama di pengalaman kemarin? Saya itu karena mungkin perubahan pemerintahan di sana, jadi itu mungkin pengaruh berdampak terbitnya surat keputusan saya gitu. Karena kami di Provinsi NTT itu saat pengajuan itu sampai pada penerbitan itu ada pergantian pimpinan. Ya, gubernur kami masa bakti selesai, lalu dilanjutkan dengan pejabat sementara ya, betul. Jadi berapa bulan, berapa waktu itu? Saya punya cukup makan waktu sekitar 1 tahun. Sekitar 1 tahun ya rekan-rekan sekalian. Jadi kalau kita tetapi SK-nya tetap muncul sesuai apa yang kita ajukan. Oh iya, jadi kalau misalnya teman-teman sedang kuliah nih, surat SK tubelnya belum keluar, itu nanti SK tubelnya keterangan mulai studinya dimulai pas teman-teman kuliah, bukan setelah sekian bulan misalnya kuliah gitu ya, tapi sesuai dengan kalender akademik ya di kampus mahasiswa. Ya, kalau untuk yang LPDP punya sesuai dengan LOG kami. LOG-nya iya betul. Letter of guarantee-nya itu. Nah itu juga tuh apa tuh LOG itu? Letter of guarantee. Jadi situ terjamin terfoundnya atau terbiayanya kita itu. Itu yang dan bentuk surat keputusan itu. Jadi oleh Pemda juga tahu yang membiayai itu siapa gitu. Jadi LOG itu yang sebagai jaminannya. Letter of guarantee. Ada LOG loh, ini harus diketahui ya rekan-rekan. Ada juga LOA ya. LOA ya. LOA kayak gimana tuh? Kalau LOA itu untuk universitas. Jadi ketika kita mendaftar sudah diterima atau lulus, itu nanti diberikan LOA. LOA itu letter of acceptance, diterima atau tidaknya itu harus punya itu. Betul, jadi itu semacam surat resmi dari kampus tujuan kita untuk belajar bahwa kita diterima resmi diterima menjadi mahasiswa di kampus tersebut begitu. Betul, itu namanya LOA rekan-rekan sekalian. Nah ada yang unik nih rekan-rekan beasiswa itu, ada yang pas kita daftar harus punya LOA duluan, ada yang boleh LOA-nya nanti menyusul. Nah kalau LPDP bagaimana? Harus ada LOA duluan nggak pas daftar awal? Kalau LOA duluan lebih bagus lagi, karena situ ada pilihan. Kalau punya LOA berarti cuma pilih 1 universitas. Gitu. Kalau tidak punya LOA dikasih 3 universitas pilihannya itu. Jadi saya sebenarnya bukan di UNY sebenarnya Kang Eki. Saya di Universitas Negeri Malang, UM. Tetapi karena namanya di daerah 3T, kemudian lalai memantau perkembangan atau informasi yang ada di website universitas, saya terlambat gitu. Jadi sudah daftar lagi ke UNY. Luar biasa. Kan cek pergi kan UNY buka, jadi saya daftar ke UNY. Betul, Gus ini udah pernah tes di Malang ya, dan udah lulus. Lulus. Jadi dia tes 2 kampus dan lulus dua-duanya. Lulus dua-dua. Keren, luar biasa. Ya, jadi itu teman-teman dinamika ketika daftar beasiswa LPDP yang dialami Pak Gusti ya. Nah, Pak Gusti dari 3 rangkaian tadi antara administrasi, skolastik, kemudian tes wawancara, mana kira-kira yang menurut Pak Gusti paling susah atau paling berat gitu ketika melaksanakannya? Administrasi Kang Eki. Administrasi ya. Alasannya apa kira-kira? Saya kalau administrasi itu agak sedikit ribet itu. Karena untuk dapat surat keterangan saya agak susah. Dalam arti bahwa untuk mendapatkan itu saya harus melanggar pulau kan. Karena jarak geografisnya cukup jauh ya. Jadi saya juga pandai-pandai gunakan media yang ada itu, supaya bisa terfasilitasi gitu. Oke, jadi administrasi karena kan harus ngurus surat itu kan kadang sering harus datang ke instansi pimpinan kita ya rekan-rekan sekalian. Dan kalau saya datang nggak jadi hal. Ini kalau beda pulau itu yang makanya beruntung nih bagi rekan-rekan yang
daerahnya bisa apa namanya itu antar kebutuhan dengan perjalanan kita itu dekat gitu ya, kita butuh untuk betul. surat ke kantor ternyata tidak harus menyeberangi laut ya, lebih mudah tentunya ya kalau beliau harus menyeberangi laut ya kan. Betul. Bagus sih, ada hal yang sering ditanyakan rekan-rekan ini terkait masalah tahap terakhir wawancara gitu. Iya. Nah, kira-kira gimana pengalaman Pak Gus ini, mungkin berbagi waktu pengalaman wawancara ini kayak gimana waktu itu? Kalau wawancara tuh ya mau dibilang buka-buka diri gitu.